Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas bahwa Rasulullah sampai di Kuba ya, sampai di Madinah, masuk di Madinah, kemudian membangun masjid di sana. Ya, belum saya ceritakan detail mengenai proses pembangunan masjid. Waktu itu kita sedang membahas tentang bagaimana Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, dan kita juga melihat bagaimana para sahabat ya, termasuk Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya, bagaimana menghormati Rasulullah sebagai tamu dan juga mengambil tabaruk atau mengambil keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah disodorkan makanan dan tidak mau menyentuhnya, ya, diriwayatkan karena adanya bawang, ya, karena adanya bawang. Lalu setelah itu Abu Ayyub Al-Ansori berazam bahwa setelah ini tidak akan pernah ada lagi bawang di rumah kami. Hanya begitu. Nah, ini termasuk perkara yang makruh, apalagi bawangnya bawang bombay ya, bawang yang kemarin kalau kita ke Mekah ke Madinah itu ketemu saudara-saudara kita dari Pakistan, saudara kita dari India itu paling suka makan bawang seperti itu, kayak lalapan. Juga diriwayatkan dari Kitabul Libas ini mengenai bagaimana para sahabat mengambil tabaruk kepada Rasulullah. Karena sekarang banyak yang mengatakan tabaruk kepada Rasulullah itu perkara yang baru, perkara yang musyrik gitu ya. Dikiranya mengkultuskan Rasulullah. Ya memang Rasulullah itu kita kultuskan sebagai seorang Rasul. Bahkan ada cerita itu siapa itu? Syekh dari Mesir itu ya, Syekh Ali Jum'ah kalau nggak salah, sedang ziarah kepada Rasulullah, kemudian karena kita nggak bisa masuk ya, kemudian mencium pintu makamnya Rasulullah. Itu bukan bagian dari syariat, tapi itu wujud kecintaan seseorang. Orang itu ingin menzahirkan cintanya, kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya benar nggak? Saking cintanya kepada seseorang ya diciumlah itu, misal cinta kepada cucunya, kepada anaknya. Kalau kita memandang ini sebagai dengan bukan pandangan cinta, pasti melihatnya, apalagi misal anaknya udah gede, misalnya kayak Pak Tony, anaknya udah gede, terus dicium itu kan biasa ya, mencium anaknya sendiri. Kalau yang melihat itu orang yang tahu, oh itu anaknya, pasti menganggapnya ya biasa saja gitu ya, oh ini anaknya. Tapi kalau tidak melihat itu dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, pasti melihat ini kok mencium bukan istrinya gitu ya. Ya sama seperti kita mencium istri kita, mungkin mencium keningnya atau cium pipinya dan dilihat oleh orang. Kalau orang itu tahu bahwa itu istrinya, maka pasti sudut pandangnya adalah sudut pandang cinta, menganggap ini biasa. Nah, Syekh ini mencium pintu makam Rasulullah itu. Kemudian sama askar, biasalah askar itu kan orang Badui ngomongnya kenceng ya. Kemudian mengatakan, "Hadza syirik, hadza bid'ah." Ini syirik, ini boleh, ini bid'ah. Kemudian Syekh tersebut karena seorang yang bijak dan tahu bagaimana ngomong dengan orang seperti itu,
peganglah kepalanya, dicium, askarnya dicium, kemudian ngomong, ya ini juga syirik, ini bid'ah gitu. Akhirnya si askar tahu bahwa ini sedang nyindir dia, ya udah ya, ruh gitu, lanjutkan. Nah ini hakikat cinta itu kadang-kadang kita nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai nalar. Ibu Dwi penyimak ya ini ya. Iya Kak. Iya Kak. Ada telepon masuk. Siap. Ya. Nah, itu ya. Lanjut Pak, Lanjut, siap. Kemudian dilewatkan juga di Bukhari Muslim mengenai gambaran lain para sahabat bertabaruk kepada sisa Nabi SAW. Di antaranya ada di Kitabul Libas, yaitu perihal uban. Ada sahabiah namanya Ummu Salamah, sahabiah dan juga istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Ummu Salamah, menyimpan beberapa helai uban Rasulullah ya. Jadi punya rambut Rasulullah disimpan di dalam sebuah kotak. Dan jika ada sahabat yang terserang penyakit ya, maka kemudian Ummu Salamah mengirimkan air yang sudah dicelupkan beberapa lembar rambut Rasulullah SAW, kemudian diminum air tersebut, mengambil tabaruk dari Rasulullah, hanya dari rambutnya saja, dan mengharapkan tabaruk dan sembuh gitu ya, karena keberkahan yang ada dalam jasad Rasulullah. Kemudian diriwayatkan juga di kitab Fadail tentang harumnya keringat Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim, kemudian tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim, dan Rasulullah meneteskan keringatnya. Kemudian Ummu Sulaim menadahi keringatnya dan menyimpannya, memerasnya di dalam botol. Dan Rasulullah melihat ya, terbangun ketika tidur berkeringat, bangun karena melihat Ummu Sulaim mengambil keringat yang menetes itu, kemudian dikatakan, apa yang sedang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Dan Ummu Sulaim menjawab, kami berharap berkahnya untuk anak kecil kami, mengambil berkah untuk anak kecil kami. Kemudian Rasulullah menjawab, kamu benar. Jadi artinya dibolehkan kita mengambil tabaruk pada Rasulullah SAW. Dan juga kita tahu betul hadis yang sangat populer di Bukhari Muslim tentang berebutnya sahabat terhadap air bekas wudhu Nabi SAW. Para sahabat berebut air bekas wudhu sebagai bentuk tabaruk pada Rasulullah SAW. Jadi dimensi cinta itu nggak bisa kita pakai dimensi yang dohir, yang terlihat. Ada misal kita sedang mendengarkan kisah seperti ini, kemudian bisa menetes air mata kita, karena kita sambil membayangkan, oh betapa indahnya orang-orang yang bisa hidup di masa Rasulullah dan juga bersama dengan Rasulullah. Kita membayangkan juga mungkin nanti di hari kiamat, ketika kita bisa bertemu dengan Rasulullah, melihat bendera Rasulullah di padang mahsyar nanti. Itu semuanya bisa jika ada kecintaan kita kepada Rasulullah. Cinta yang tanpa syarat, cinta yang muncul karena memang kerinduan kita akan Rasul kita, pemimpin kita. Nah, kita sebenarnya berharap juga dengan mempelajari sirah nabawiyah seperti setiap Jumat ini, walaupun nggak lama, paling setengah jam, ya, itu bisa menumbuhkan kecintaan kita. Belum nanti ketika kita sampai, tapi masih lama ya, sampai kepada kisah Rasulullah akan meninggal. Saya sering bawakan kisah Rasulullah meninggal itu kalau ada undangan untuk mengisi pengajian Maulidin Nabi. Saya bawakan buku di buku Rahiq Al-Makhtum. Saya beli buku itu waktu itu di Madinah.
dan saya baca di bagian akhir ketika Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la. Jadi kalau membaca Rasulullah itu membahasakan wafatnya Rasulullah itu bukan dengan wafat apalagi mati atau meninggal gitu ya, tapi intaqala ila rafiqil a'la, menuju ke rafiqil a'la. Rasulullah hanya berpindah ruh ya. Ruhnya Rasulullah kepada rafiqil a'la. Wah, itu bisa nangis itu. Merasakan ya, sambil merasakan bagaimana Rasulullah dulunya ya, sebab kematian Rasulullah itu karena diracun ketika peperangan ya, sebelum Rasulullah meninggal, dan racun itu masih berpengaruh di dalam badan Rasulullah sampai beberapa hari sesudahnya. Dan ini menurut banyak ulama membuat agar status Rasulullah itu statusnya adalah syahid karena peperangan, karena beliau diracun ketika berperang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, laqad kanat hijratu Rasulullah ila Madinah ta'ni nasya'atu awwalu daril islami idza dzaka ala wajhil ard. Hijrahnya Rasulullah ini ke Madinah ini menjadi simbol pertama kali Rasulullah membina Islam dengan tenang, dengan serius, dan strategi yang full ya, karena sudah tidak ada harb, tidak ada pertentangan, tidak menghadapi lagi persekusi di Madinah, semua kondusnya sudah aman ya, karena yang asli Madinah mereka membantu, yaitu orang Ansor. Yang hijrah juga mereka yang pilihan, mereka yang sudah masuk Islam. Jadi kondisinya sudah sangat kondusif. Qad kana dzalika idzanan bi dhuhurid daulah al-islamiyah. Dan ini adalah awal Rasulullah membangun daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam ya. Walidha faqad kana awwalu amali qama bih Rasulullah inna qamal asasu ala himmah. Rasulullah membangun 3 asas ya. Asas yang utama lihadat daulah, untuk daulah Islam. Yang pertama awalan bina al-masjid, membangun binaul masjid, membangun masjid. Yang kedua al-muwakhah bainal muslimin amah wal muhajirin wal ansar khassah, yaitu mempersaudarakan orang muslimin antara muhajirin dan ansar. Salisan kita wasiqah dustur hududat nizam hayatul muslimin fi ma bainahum, yaitu membuat aturan atau membuat dustur. Dustur itu undang-undang lah kalau di bahasa kita ya. Undang-undang atau peraturan ya. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan di sebuah negara atau sebuah daulah. Wasanabda fatakhadat an bina'il masjidi awalan. Kita sekarang akan bercerita mengenai proses Rasulullah membangun masjid di awal ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa unta Rasulullah itu berhenti di tanah ghulamaini yatimaini minal ansor, 2 anak yatim dari Ansar, masih kecil. Wa kana As'ad ibnu Zurarah faqad ittakhadahu musalla qabla hijrati Rasulullah ila Madinah. Dan juga As'ad bin Zurarah itu sudah mengambil tempat untuk sholat sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Tempat itu sebelumnya sudah digunakan untuk musola, tempat As'ad bin Zurarah sholat bersama jamaahnya, bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk membangun masjid di atas tanah tersebut. Dan kedua anak tersebut di bawah asuhan kafalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Fasama Rasulullah fihi faqala. Rasulullah kemudian menawar
harga tanah itu. Berapa harganya? Yan As'ad bin Zurarah menjawab, bal nahibahu laka ya Rasulullah. Kami akan menghibahkan saja untuk Rasulullah. Fa'aba Rasulullah nggak mau. Hatta itiba'ahu min humami asyrati dananir. Sampai kemudian Rasulullah menawar dan membayarnya seharga 10 dinar. 10 dinar itu kalau dirupiahkan, 1 dinar itu bisa kurang lebih 3 juta, 4 juta. Berarti ya katakanlah 40 juta ya. Murah ya berarti ya. Wa kana fihi syajaru gharqan wa nakhli wa quburi qadimati li ba'dil musyrikin. Tapi di tanah itu ada pohon gharqan, pohon gharqan, kemudian ada juga pohon gharqan, pohon Yahudi ya. Dan juga ada pohon kurma dan juga kuburan orang-orang musyrikin sebelumnya. Fa'amara Rasulullah bil quburi fanubishat wa bin nakhli fasyajari faquti'at. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menebang pohon-pohonnya. Pohon kurma juga ditebang, pohon gharqad juga ditebang, kemudian diminta memindahkan kubur yang ada di situ biar tidak sholat di atas kuburan. Wasafat fi qiblatil masjid wa ja'alatu lahu imma yali al-qiblah ila mu'akharahu mi'atu dhira. Di ukuran Masjid Kuba ini 100 dhira. 1 dhira itu kan tangan bagian atas ya. Ya mungkin kalau dhiranya orang Mekah itu sekitar 40 sampai dengan 60 cm. Katakanlah 50 cm atau dhira berarti 100 kali 50 berarti 50 meter. 50 meter kali 50 meter. Wa fi al-janibaini misal dzalika audunah 50 kali 50. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berapa ukuran Masjid Kuba ya, pertama kali Masjid Kuba dibuat ukuran 50 kali 50 meter atau 100 dhira kali 100 dhira. Wa ja'ala qiblatahu ila Baitul Muqaddas, dan kiblatnya dihadapkan ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Karena dulu belum seperti saat ini, kiblatnya belum menghadap ke Ka'bah. Makanya ada cerita Masjid Qiblatain ya, masjid di mana Rasulullah sholat terus turun ayat mengenai pindahkan kiblatmu menuju ke Masjidil Haram. Awali wajhaka qibalal Masjidil Haram. Jadi kalau berkesempatan umrah biasanya lewat tuh Masjid Qiblatain. Kiblatnya maksudnya bukan kiblatnya sekarang ada 2, tapi dulu masjid itu ketika sholat di situ turun ayat mengenai kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Karena Rasulullah dianggap nggak punya ide ya, oleh orang-orang Yahudi sama Nasrani. Kok sama menghadapnya ke Baitul Maqdis? Dalam hati Rasulullah tuh sangat ingin sekali kiblat ini berpindah ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram. Bahkan Rasulullah curhat kepada malaikat Jibril. Jibril sampaikanlah kepada Allah bahwa aku ingin. Sebenarnya Allah juga Maha tahu apa yang ada khawatir atau bisikan dalam hati Rasulullah, itu Allah yang Maha tahu. Bukan hanya bisikan kepada Rasulullah, tapi bisikan kepada hati kita juga Allah Maha tahu. Tapi belum diijabah juga sampai dengan turun ayat awali wajhaka qibalal Masjidil Haram. Di Rasulullah sholat di Masjid Qiblatain itu di pertengahan ketika sholat di rakaat kedua turun ayat tersebut, maka kemudian berpalinglah Rasulullah menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram sampai dengan saat ini.
wa ja'ala 'udahu judu wasaqahu bil jarid wa qila lahu ala nastifahu. Jadi dibuatlah tiang-tiangnya dari pelepah kurma, dari pohon kurma, dulu masih seadanya ya. Kemudian dindingnya dari batu bata zaman dulu ya. Kemudian lantainya masih dari pasir. Kemudian atapnya sebenarnya Rasulullah ingin faqala arishun ka arishu Musa. Rasulullah ingin membuat atap dari pelepah-pelepah kurma seperti yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Tapi karena kita buru-buru ya, ajil min dalik, asya'nu ajil min dalik, buru-buru, maka ya seadanya saja. Bahkan masjid itu nggak pakai atap pun juga nggak masalah jadi. Karena masjid itu bukan simbol bangunan, bukan simbol pondasi, bukan simbol beton. Tapi masjid itu adalah kontribusi. Masjid itu kontribusi dan juga inspirasi ya. Intinya masjid itu bagaimana berkontribusi, bukan bangunannya semegah apa. Karena kita tidak ingin masjid-masjid kita nanti berubah menjadi candi kalau tidak ada kontribusi kepada masyarakat. Sama seperti saat ini yang kita lihat ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, candi-candi sekeliling kita, semuanya berubah jadi candi. Tidak ada yang memfungsikannya sebagai tempat ibadah. Kenapa? Kira-kira karena orang dulu hanya membangun tempat ibadah untuk ibadah, bukan untuk membangun masyarakat. Itulah kiranya bedanya masjid dengan candi. Sehingga jangan sampai kita membangun masjid hanya fokus kepada bangunannya saja, fokus kepada betonnya, fokus kepada konstruksinya, tapi tidak menggunakan masjid itu, meramaikan, memakmurkan masjid itu dengan program-program yang bagus. Maka nanti bisa jadi candi masjid kita. 100 tahun ke depan ya mungkin kalau ini kita tidak ingin, tapi 100 tahun ke depan kalau kita hanya fokus kepada bangunan, nanti orang akan bercerita ini dulu masjid besar, bla 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 bla, sekarang jadi museum, naudzubillah min dzalik. Sama seperti Hagia Sophia, sama seperti ketika kita ke Cordoba ya, kita ke Spanyol, semua masjid-masjid kita berubah menjadi candi. Karena apa? Karena tidak ada Islam lagi di sana. Waliyadzubillah, semoga negara kita, masjid kita tidak jadi seperti itu. Kita tidak ingin dikenal sebagai pembuat candi, tapi kita ingin dikenal sebagai pendakwah ya, sebagai orang Islam yang membawa din risalah agama Islam ini kepada anak cucu kita. Ya. Ini mengenai pembuatan masjid. Kemudian yang bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa Rasulullah tidak suka untuk hanya menerima hibah. Rasulullah ingin kalau memang masjid ini harus dibayar, saya bayar. Dan ini adalah prinsip awal kita binaul masjid, bangun masjid. Jangan berharap-harap orang mewakafkan lah. Kalau memang kita mampu, baik itu pribadi maupun persyarikatan, bayar. Pribadi maupun organisasi misalnya ya. Jangan berharap, misal masjid kita butuh perluasan, tetangga kita yang punya tanah di situ, terus kita melihatnya dia mungkin orang kaya lah, orang berpendidikan lah, orang berpengalaman, orang yang berpengaruh lah, kemudian kita nembung supaya dia mau wakaf. Jangan pernah seperti itu. Tapi tanyakan berapa harganya. Kalau toh nanti orang tersebut yang mungkin bersebelahan pengen juga dapat fadilah mewakafkan masjid, maka kita terima. Tapi jangan pernah kita berharap orang itu mewakafkan. Bisaman, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika hijrah, kalau Bapak Ibu masih ingat, hijrah ditawarkan unta terbaik yang dimiliki oleh Abu Bakar. Sudah disiapkan untuk hijrah 3 bulan. Maka ini yang gendut ya, yang kuat. Supaya apa? Untuk hijrah. Tapi Rasulullah nggak mau. Tetap bisaman. Berapa harganya? Saya bayar. Walaupun mungkin harganya dibuat murah, tapi harus dibayar. Kenapa? Karena ingin mengambil peran
ambil peran, ada sisi jariyah di dalamnya. Berarti apa yang dibayarkan untuk unta itu pahalanya mengalir sampai sekarang, karena Islam bertumbuh karena adanya peristiwa hijrah itu. Nah, Rasulullah bersama para sahabat gotong royong membangun Masjid Quba ini, dan ada doa ketika mereka sedang kerja bakti itu ya, ma'hum bahwa yaqul Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansurul ansar wal muhajirah. Ini dinasyidkan. Maka hukum nasyid, ya ini sudah saya bahas ya, hukum nasyid menyanyi itu boleh ketika itu untuk penyemangat dan ada sisi positifnya. Ini Rasulullah bersama para sahabat bernasyid, Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansurul ansar wal muhajirah, fansurul ansar wal muhajirah. Itu diulang-ulang terus, yang artinya kurang lebih, Allahumma, ya Allah, tidak ada kebaikan ketika kebaikan di akhir kecuali kebaikan di akhirat. La khaira illa khairal akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan di akhirat. Fansurul ansara wal muhajirah, maka tolonglah orang-orang ansar dan orang muhajirin. Ini doa. Nasyid berupa doa, tidak apa, boleh. Waqad dalla masjid Rasulullah ala hadha syakuna ay ziyadatan aw tahyilan fihi muddatu khilafati Abi Bakar. Masjid ini ukurannya masih sama sampai dengan kekhalifahan Abu Bakar. Ini kita masih cerita Masjid Quba ya. Semoga diberi kesempatan untuk hadir lagi, sholat lagi. Yang belum bisa hadir di sana di Masjid Quba, sholat di Masjid Quba ya. Amin ya rabbal alamin, bersama keluarga dan keturunannya. Tsumma zada fihi Umar radhiyallahu anhu. Jadi direnovasi di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya. Radhiyallahu anhu ba'du tahsin, dan juga dipercantik ya. Walakinnahu binahu ala binaihi bi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil labani wal jarid wa a'dahu amduhu khashban thumma ghayyarahu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian di masa Sayyidina Utsman juga direhab lagi, fazada fi ziyadatun kabirah, diperluas lagi, wabuniya jidarahu bil hijarah al-mankusyah wal qissah. Kemudian kalau dulu masih semi permanen, dibuat menjadi lebih permanen. Ada beberapa ibrah ya. Ini sudah jam 6 tapi tambah sedikit ya. Yaitu yang pertama, ahamiyatul masjid fil mujtama' al-islami wa daulah al-islamiyah. Pentingnya membangun masjid di awal. Maka jangan pernah sepelekan mengenai perkara masjid ini, karena masjid ini membuat sebagai simbol persamaan. Siapapun yang masuk di masjid itu statusnya sama, tidak ada yang beda, tidak ada rakyat, tidak ada pejabat, tidak ada penjahit, tidak ada penjahat ya. Semuanya adalah hamba Allah yang masuk ke masjid. Ini binaul asas, asas yang penting. Kita pindah kemanapun, saya sudah sering sampaikan, yang dicari pertama adalah masjid. Kita pindah kantor, yang dicari pertama adalah masjid dulu. Jangan cari mallnya dulu di mana, tapi cari masjidnya di mana. Di mana kita bisa menambatkan hati kita, al-mu'allaqah fil masjid, menambatkan hati kita di masjid. Kita mau melamar orang, melamarkan anak kita, cek dulu di mana masjid dari menantu kita ini. Kalau kita mau punya menantu laki-laki, cek dulu di mana masjidnya. Kalau perlu fit and proper test, subuh-subuh ke sana, hadir nggak itu anak calon mantu kita itu di masjid sekitarnya. Kalau dia tidak ketemu di saf-saf sholat subuh, maka kriterianya bisa kita skip ya. Tapi nggak usah ngomong. Nah, kalau ngomong nanti dia siap-siap ya kan. Jadi nggak usah ngomong, kirim orang atau kita sendiri yang hadir di masjid di sekitar tempat dia. Nah, katanya biasa salat di mana? Oh, salat di masjid ini. Nggak usah ngomong, datang subuh, datangi ke sana. Ya, ini masjid ini binaul asas, ya, asas yang utama. Ini yang punya anak-anak cewek nih. Ya. Nanti ketika ada yang melamar, ditanya, misalnya salat di mana, terus dicari
sholat subuh kita sidak ke sana, ada nggak dia. Hari pertama mungkin nggak ketemu, ya mungkin dia sedang kesiangan lah, atau mungkin lagi capek atau lagi keluar kota. Nanti kita datang lagi kapan-kapan sidak, nggak ketemu lagi 2-3 kali, 5 kali kita sholat di situ nggak pernah ketemu, berarti fix orang itu nggak pernah sholat di masjid. Jadi, kalau dia datang lagi mau menanyakan anak kita, mohon maaf, anak saya hanya untuk orang-orang yang sholat subuh di masjid, gitu ya. Yang kedua, hukum ta'amul mayablughu sinur rusydi minal itfali al-aitam. Ini kemudian cerita sirah tentang masjid ini menjadi pengambilan hukum fikih ya untuk transaksi dengan anak kecil. Ya, sebagian ulama Abu Hanifah membolehkan transaksi dengan anak yang belum balik dengan mengambil hadis mengenai Rasulullah membeli tanah Masjid Quba ini kepada anak yatim, 2 anak yatim ini. Tapi kemudian dibantah oleh banyak ahli fikih yang lain, 4 mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain berpendapat bahwa Rasulullah itu tidak bertransaksi dengan si hulamaini yatimaini anak yatim ini, tapi Rasulullah bertransaksi dengan penjaminnya atau kafalahnya. Kafalahnya adalah As'ad bin Zurarah. Jadi Rasulullah membelinya bukan dari anak itu, tapi dari As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah paman dari kedua anak yatim tersebut. Jadi tetap hukum transaksi yang melebihi 1 nisab zakat itu harus dengan orang yang sudah balik ya. Jadi kalau ada anak yang belum balik, misalnya beli barang yang mahal, itu tidak sah transaksinya, jual belinya nggak sah. Salah satu rukun jual beli adalah keduanya sudah balik. Nah, kalau masih anak-anak, tapi ya, kalau sekedar beli permen ya yang belum sampai 1 nisab, ya tidak masalah ya. Tidak menjadi soal. Nah, tapi kalau sudah 1 nisab itu berarti sudah harta yang berharga, 40 juta, 80 juta. Anak kecil jangan sampai transaksi segitu, itu tidak sah transaksinya ya. Kemudian yang ketiga, jawazu nafshil kubur ad-dirasah wa takhadha mawdi'ahu masjidan idza nadhafat wa tabat ardhaha. Boleh memindah, ini ibrah yang ketiga, boleh memindah kubur untuk digunakan membangun masjid ketika kubur itu bukan tanah wakaf. Kalau sudah diwakafkan sebagai kubur, jangan diusik ya. Nah, maka kuburan itu kalau sudah di tanah wakaf, insya Allah mayatnya aman, tidak digeser-geser. Tapi kalau belum, maka boleh digeser untuk kemaslahatan ya, selama keluarganya memperbolehkan dan juga sudah tidak ada darah dan nanah di sana. Jadi maksudnya kuburannya sudah kuburan yang lama, maka tidak masalah. Yang keempat, hukmut tasydidul masjid wa naqshiha wa zukhrufatiha, yaitu hukum memperindah masjid dan membuat lukisan-lukisan di dalamnya. Ini musannif berpendapat bahwa masjid itu jangan terlalu dibuat megah dan mewah, karena nanti menimbulkan kebanggaan tersendiri kepada pembangunnya ya, kepada pemilik masjidnya dan lain sebagainya. Tapi ini tentu pro dan kontra ya. Ada yang kalau pakai sudut pandang itu iya, tapi kalau pakai sudut pandang orang rumah kita aja dibuat cantik, masa rumah Allah tidak dibuat cantik. Nah, tapi yang saya perlu garis bawahi adalah boleh kita hias dengan bagus, tapi jangan di posisi di mana orang sholat menjadi tidak khusyuk. Misal di depan, di mihrab, di depan jamaah misalnya, di pas depan orang sholat, maka jangan di situ dikasih poster lah, dikasih kaligrafi. Kalau mau kaligrafi boleh, bisa di luar, bagian luar,
atau di atas. Orang kan nggak mungkin sholat melihat ke atas. Jangan di bawah, jangan di depan orang sholat. Nanti orangnya nggak sholat khusyuk, tapi malah baca kaligrafinya. Atau kalau kaligrafinya pakai khot yang susah dibaca, orang jadi malah fokus ke situ. Ini bacanya apa tuh ya, kok susah meluat-luat, mungker-mungker gitu ya. Nah, kalau mau bikin hiasan boleh, silahkan di atas, di kubahnya. Kan nggak mungkin orang sholat menghadap kubah. Nah, ini perspektif saya. Perspektif Syekh Said Ramadan Al-Buti, masjid itu dibikin biasa saja. Supaya apa? Orang-orang yang miskin pun kalau masuk tidak merasakan aura kemegahan dan kemewahan. Itu yang sudah saya baca di sini, yang saya simpulkan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf ini terlalu panjang lebar, semoga ada manfaatnya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa mengubah perspektif Bapak dan Ibu dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Yeah.